Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part kemarin, Sasuke telah memutuskan untuk berpihak kepada Konoha karena telah mendengar arti desa menurut Hashirama. Dan ia pun berpikir bahwa penafsiran dari Hashirama persis dengan kehidupan dari Itachi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berpihak kepada Konoha. Selain itu, ia juga mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan, di mana ia ingin menjadi Hokage berikutnya, sekaligus untuk mengubah masa depan dari klan Uchiha. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 21 versi Efek Anime. Awal part ini diawali dengan kembalinya Sasuke di tim 7. Hal itu membuat teman-temannya terkejut karena Sasuke adalah buronan kelas atas. Namun di sini, Sakura dan Naruto tetap mempercayainya meskipun tujuan Sasuke yang tak masuk akal tersebut. Sementara itu, para Hokage membuat 4 segel secara bersamaan. Tujuannya agar Jubi tidak menyerang secara brutal dan mengurangi pergerakan dari Jubi. Dengan adanya para Hokage terdahulu, para pasukan aliansi Shinobi menjadi bersemangat untuk mengalahkan Obito dan Madara. Setelah itu pun, mereka menyerang Jubi secara bersamaan. Namun Jubi tak diam saja dan monster tersebut membagi dirinya untuk bertahan dari serangan para pasukan aliansi Shinobi. Nah di sini nih diperlihatkan bahwa tim 7 sekarang lebih hebat. Itu dibuktikan dengan jutsu Kuchiyose-nya masing-masing, di mana Sasuke memanggil Aoda, sementara Sakura memanggil Katsuyu, sedangkan Naruto memanggil Gamma Kichi. Itu membuat mereka seperti era baru dari legenda Sannin. Hal itu juga membuat para Hokage kaget melihatnya, terutama Hiruzen. Karena Hiruzen terkenang para muridnya yang telah menjadi shinobi yang hebat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Naruto, Sasuke, dan Sakura berhasil menyerang Jubi. Namun Jubi berhasil menghindarinya. Di saat yang sama pula, Madara merasakan hawa keberadaan dari Hashirama. Hal tersebut membuatnya bersemangat, karena hanya Hashirama saja yang bisa mengimbanginya. Namun Hashirama di sini hanyalah sebuah klonnya saja, karena yang aslinya masih membuat segel penutup bersama 3 Kage lainnya. Namun hal itu tidak membuat Madara marah, dan ia pun menunggu sampai Hashirama menyerap semua klonnya kembali. Di sisi lain, Obito dan Kakashi masih bertarung di dimensi lain. Di sana, mereka membicarakan tentang Rin dan kekosongan hatinya. Namun Kakashi tidak bisa mengisi kekosongan hati dari Obito karena orang yang dicintai Obito mati di tangannya. Dan setelah mendengar hal itu, Kakashi teringat masa kecilnya, di mana saat itu ia merenungi kematian dari Obito. Ditambah lagi pada Perang Dunia Shinobi ketiga di mana Rin saat itu diculik oleh Shinobi Iwagakure, yang tujuannya Rin dijadikan Jinchuriki Kisanbi untuk menghancurkan desa Konoha. Namun saat mengetahui hal itu, ia berhasil menyelamatkan Rin dari sekapan penculik. Namun di sini, Rin meminta Kakashi untuk membunuhnya, karena jika tidak, desa Konoha akan hancur, karena Sanbi akan mengamuk di sana. Nah di saat itu pun, Kakashi tidak sengaja membunuh Rin. Dan di akhir hayatnya, ia berkata kepada Kakashi bahwa dirinya harus tetap hidup. Setelah kejadian itu pun, Kakashi berhasil diselamatkan oleh seniornya dan kembali ke desa Konoha. Atas kejadian itu, Kakashi sangat trauma mengingat kejadian tersebut. Dan itu membuat hatinya semakin kosong karena kehilangan teman setimnya dan juga guru yang berharga. Seiring berjalannya waktu, ia dimasukkan ke anggota ANBU di bawah naungan dari Danzo. Namun itu hanya sebentar, karena Hiruzen menjadikannya ANBU pribadinya. Hiruzen melakukan hal tersebut untuk menyembuhkan luka di hati Kakashi yang kosong. Selang waktu berlanjut, ia menjadi Junin terkuat. Namun secara tak terduga, Hiruzen memintanya menjadi guru Genin. Setelah menjadi guru para Genin, ia masih tetap merahasiakan luka di hatinya. Sampai akhirnya, ia bisa mengisi hatinya dengan tim barunya yaitu tim 7, di mana tim itu ada Naruto, Sasuke, dan Sakura, di mana mereka sedikit menyembuhkan luka di hati Kakashi. Dan sejak saat itu, Kakashi berubah dibanding dengan sebelumnya. Kita kembali ke cerita. Sesaat mengingat masa lalunya, Kakashi sangat bersemangat untuk membuat Obito kembali ke dirinya yang dulu. Namun ia tidak berhasil, karena Obito masih tetap meneruskan tujuannya. Dan kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan itu sangat sengit, di mana mereka cukup imbang. Sampai akhirnya, mereka terkena serangan yang menembus tubuhnya masing-masing, dan membuatnya terluka parah. Akan tapi, yang lebih parah adalah Kakashi. Selanjutnya, Obito pun keluar dari dimensi Kamui, dan ia bertujuan untuk menjadi Jinchuriki dari Jubi. Namun saat melakukan ritualnya, Obito dikejutkan dengan kehadiran dari gurunya yang menghentikannya.
Di saat yang sama pula, Madara juga membuat Obito terpengaruh oleh jurusnya, di mana Madara ingin membuat Obito melakukan sebuah jurus untuk menghidupkan dirinya. Namun Obito berhasil menolaknya. Sampai akhirnya, ia bisa menyerap bagian tubuh dari Jubi. Hal tersebut membuat keadaan menjadi menegangkan, karena Obito saat ini menjadi Jinchuriki dari Jubi. Namun saat ini, Obito masih belum menguasai Jubi dengan sepenuhnya. Di sisi lain, setelah melihat kekuatan dari Obito, para Kage terkejut, dan menurutnya, Obito saat ini lebih kuat darinya. Selanjutnya, kita diperlihatkan kekuatan dari Obito, di mana ia bisa melepaskan segel yang dibuat oleh para Kage. Selain itu, ia juga menyerang dengan sangat brutal, yaitu dengan sebuah bola hitam yang berada di sisinya. Selain itu, ia juga bisa mengubah bentuk dari bola-bola hitam tersebut sesuai dengan keinginannya. Tak lama berselang, Jubi yang berada di tubuhnya mulai memberontak. Akan tapi, Obito berhasil menguasainya dengan tekadnya yang kuat untuk mencapai tujuannya. Sampai akhirnya, Obito menjadi Jinchuriki sempurna. Dan tentunya, Obito kali ini lebih kuat dari sebelumnya, karena ia bisa mengontrol kekuatan dari Jinchuriki sesuai yang ia inginkan. Dan ia juga bisa menyerang para Kage dengan mudahnya. Itu dibuktikan ketika Obito menyerang Hokage ketiga, di mana Hokage ketiga terkena serangan fatal dari Obito, dan untungnya Hokage ketiga adalah Edo Tensei. Maka dari itu, serangan dari Obito sia-sia. Selain itu, ia juga berhasil memotong lengan dari Minato. Namun serangan kali ini berbeda dibanding sebelumnya, di mana serangan Obito bisa menetralisir sebuah jutsu. Hal itu membuat tangan Minato tidak bisa kembali meskipun ia adalah Edo Tensei. Namun Obito masih memiliki kelemahan. Itu dibuktikan ketika Gamma Kichi menyerang dengan jurus yang dialiri senjutsunya. Dan ternyata betul, karena Obito hanya bisa diserang dengan menggunakan senjutsu dan serangan fisik. Setelah mengetahui hal tersebut, Naruto pun menggunakan Rasengan-nya untuk menyerang Obito. Ia juga dibantu oleh Tobirama saat menyerangnya. Kemudian, serangan kombinasi dari Tobirama dan Naruto berhasil melukai Obito. Hal tersebut membuat Obito terkejut karena ia tidak menyadari tentang kelemahannya sebagai Jinchuriki Jubi. Di sisi lain, kita diperlihatkan pertarungan besar antara Hashirama dan Madara. Hal tersebut membuat para pasukan aliansi shinobi mulai putus asa, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka hanya menyaksikan dari kejauhan pertempuran tersebut. Namun keputusan itu berhasil diatasi oleh Shikamaru, dengan cara membuat para pasukan aliansi shinobi percaya bahwa suatu saat nanti, dirinya dan lainnya akan berguna dalam peperangan besar ini. Kita kembali ke pertarungan Naruto, di mana mereka kehabisan cara untuk mengalahkan Obito. Dan di saat itu juga, Obito mengakhiri pertarungan tersebut dengan 4 biju dama sekaligus. Selain itu, ia juga membuat segel pengekang yang mirip segel yang dibuat oleh para Kage. Alasannya adalah ia tidak ingin membiarkan satupun pasukan aliansi shinobi berhasil lolos dari serangannya. Selanjutnya, Naruto memiliki rencana yang gila, di mana ia meminta ayahnya untuk bergabung dengannya. Maksudnya bergabung di sini adalah Naruto dan Minato akan menggabungkan kedua Kyuubi di dalam diri mereka menjadi satu. Tujuannya agar Naruto bisa mengaliri cakra ke semua aliansi shinobi dengan sempurna. Dan rencana keduanya adalah meminta ayahnya untuk memindahkan semua pasukan aliansi shinobi keluar pengekang agar serangan dari Obito tidak berhasil. Setelah rencananya tersusun dengan rapi, akhirnya Naruto dan Minato mencoba hal tersebut. Dan ternyata rencananya berhasil, di mana Naruto dan Minato berhasil menyelamatkan seluruh pasukan shinobi, dengan cara memindahkan mereka semua keluar segel pengekang. Tak lama berselang, Naruto juga berhasil menguasai biju mode sambil menggunakan Sennin modenya. Hal tersebut membuat Naruto menjadi lebih kuat lagi, dan dengan kekuatannya itu, Naruto lebih mudah untuk menyerang Obito. Kemudian kita diperlihatkan kekuatan yang mengerikan dari ayah dan anak, di mana Naruto dan Minato menggabungkan kekuatannya untuk menciptakan Rasengan yang besar. Dan Rasengan tersebut dialiri oleh cakra senjutsu Naruto. Tujuannya agar Rasengan tersebut bisa melukai Obito. Namun Obito tak diam saja dan ia mencoba untuk mengimbanginya. Akan tapi, serangan Naruto dan Minato lebih kuat sampai akhirnya serangan tersebut berhasil membuat Obito terpental. Namun tak berhenti begitu saja, karena Naruto ingin mengakhiri pertarungan tersebut dengan menggunakan biju dama yang dicampur oleh senjutsunya. Akan tapi, serangan Naruto gagal. Singkat cerita, Obito memulai jutsu Mugen Tsukuyomi, dengan cara ia mengeluarkan Jubi di dalam tubuhnya dan membuatnya berevolusi lagi. Dan ternyata, evolusi terakhir dari Jubi kali ini adalah pohon Shinju. Nah, pohon Shinju adalah salah satu cara utama untuk mengaktifkan jurus Mugen Tsukuyomi. Dan tanpa pohon tersebut,
jurus itu tidak akan bisa diaktifkan, dan masih banyak hal yang misterius dalam pohon Shinju ini. Nah, kita akhiri dulu videonya sampai di sini. Selanjutnya, akan terjadi banyak hal, terutama momen epik saat Naruto berhasil mengalahkan Obito. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.